Di tengah kepungan banjir dan lumpur yang melumpuhkan Kota Padang, Sumatera Barat, jurnalis iNews TV Budi Sunandar melangkah menembus titik mati mempertaruhkan nyawa demi sebuah kabar. 1 bulan berlalu sejak bencana menghantam, Budi masih setia di garis depan, meninggalkan hangatnya keluarga demi menyuarakan jeritan warga yang terisolir. 1 bulan sudah sejak bencana 25 November lalu, jurnalis iNews TV Budi Sunandar tak pernah berhenti mengayunkan langkah. Menerobos medan yang terputus, mendaki timbunan lumpur, hingga menyelami kesedihan warga di daerah-daerah yang belum tersentuh bantuan. Baginya, kamera dan mikrofon bukan sekedar alat kerja, melainkan jembatan harapan bagi mereka yang terlupakan. Di balik tayangan yang kita saksikan, ada perjuangan melawan waktu. Saat listrik padam dan sinyal internet lumpuh, Budi harus bergerilya, berburu koneksi hingga ke sudut-sudut kota hanya untuk memastikan berita terkirim ke Jakarta. Lelah itu nyata, namun kewajiban memberikan kebenaran jauh lebih besar dari rasa letihnya. Dari segi peralatan, musuh terbesar jurnalis di lokasi banjir adalah air dan kelembaban. Kamera saya sempat error karena terkena percikan hujan terus-menerus. Belum lagi sinyal yang hilang timbul, padahal kita dikejar deadline setiap jam. Ditambah lagi beban psikologis yang paling menyakitkan adalah saat ada warga yang mengira kami membawa bantuan logistik, lalu mereka mendekat dengan harapan besar, padahal kami hanya membawa kamera dan catatan. Rasanya bersalah sekali hanya bisa merekam kesedihan mereka tanpa bisa langsung memberi bantuan pangan. Namun ada satu kepuasan batin yang sulit dijelaskan. Seringkali setelah berita kami naik dan viral, bantuan mulai berdatangan ke titik yang sebelumnya terisolasi. Di lokasi bencana, ia bukan hanya penulis berita, namun saksi atas pilunya warga yang bertahan di tengah keterbatasan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, bantuan logistik dan restorasi sanitasi disalurkan kepada warga terdampak banjir dan longsor di kawasan Lubuk, Minturun, dan Koto Panjang, Iklur Koto, Kecamatan Koto Tanga, Kota Padang, Sumatera Barat. Kegiatan penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat yang didukung Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Pelaksanaan kegiatan melibatkan dosen dan mahasiswa Universitas UPI YPTK Padang dalam bentuk penyaluran logistik kebutuhan pangan dan sandang serta restorasi sanitasi di wilayah terdampak. Bantuan disalurkan secara langsung ke lokasi bencana untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga pasca terjadinya banjir dan longsor. Telah mengizinkan kami untuk menyelesaikan misi dari kementerian ini, yaitu adalah untuk bagaimana kita semua dosen dan mahasiswa menjadi relawan-relawan yang tanggap untuk membantu masyarakat. Pemirsa, bersama MNC Peduli, kita bantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih. Memperingati 21 tahun tragedi tsunami Aceh, warga bersama Pemkab Aceh Barat menggelar doa bersama dan berziarah ke makam masal. Selain mendoakan para korban tsunami, warga juga ikut doakan para korban banjir bandang yang menimpa Sumatera. Mengenang 21 tahun tragedi gempa dan tsunami Aceh, pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama warga berziarah dan memanjatkan doa di kuburan massal korban tsunami. Pemerintah dan warga menaburkan bunga di kuburan massal yang terletak di Desa Suak, Indrapuri. Di Aceh Barat terdapat lebih dari 132.000 jiwa korban tsunami. Warga larut dalam doa untuk para korban jiwa yang diterjang gempa dan tsunami yang melanda 21 tahun lalu. Keluarga korban tak kuasa menahan kesedihan
mengenang anggota keluarganya yang hilang dihantam gelombang tsunami. Bupati Aceh Barat Tarmizi mengatakan, bencana gempa dan tsunami yang terjadi 21 tahun silam menjadi salah satu bentuk ikhtiar dan refleksi. Pemerintah Aceh Barat memperingati sebuah tsunami ke-21 tahun. Sekaligus hari ini doa bersama, zikir kepada saudara-saudara kita yang musibah, yang mengalami musibah korban banjir tahun 2025. Hari tsunami ini mengenang peristiwa tsunami sebagai refleksi. Selain ziarah ke kuburan massal, pemerintah setempat bersama warga juga menggelar tausiah agama dan menyantuni anak yatim. Dari Kabupaten Aceh Barat Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, pelaku teror bom 10 sekolah di Depok, Jawa Barat ditangkap polisi. Pelaku nekat beraksi karena kecewa lamarannya ditolak keluarga mantan kekasihnya. Polisi menangkap pelaku teror bom di 10 sekolah di Depok, Jawa Barat. Pelaku merupakan mahasiswa jurusan Teknologi Informasi di salah satu kampus swasta di Jakarta. Dari pemeriksaan diketahui motif pelaku nekat beraksi karena sakit hati lamaran pernikahannya ditolak oleh keluarga sang mantan kekasih. Tersangka merasa kecewa karena memang yang bersangkutan sempat berpacaran, yaitu saudara H dan saudari Kamila ini sempat berpacaran di tahun 2022, kalau tidak salah, ya 2022. Kemudian sempat juga keluarga besar dari saudara H melamar tapi ditolak karena memang saudara H sering melakukan teror kepada ataupun pengancaman bukan hanya ke yang bersangkutan atau saudari kami bersangkutan, tapi sampai juga kita mendapatkan bukti bahwa menteror ke kampus tempat saudari Kamila berkuliah. Sebelumnya pada 23 Desember lalu, sebuah pesan berantai dikirim lewat email atas nama Kamila Hamdi. Dalam pesan tersebut, pelaku teror mengancam akan meledakkan bom di sejumlah sekolah di Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, iNews melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, 10 sekolah di kota Depok menerima pesan elektronik berisi ancaman bom. Tim dari Polres Metro Depok bersama Gegana menyisir sekolah yang menjadi sasaran pesan beruntun tersebut. Personel Polres Metro Depok bersama Gegana Brimob menyisir sejumlah sekolah yang menjadi sasaran teror bom lewat pesan berantai. Salah satunya SMA Ar-Rahman Depok. Satu persatu ruangan diperiksa dengan menggunakan metal detektor. Pesan berantai dikirim lewat email atas nama Kamila Hamdi. Dalam pesan tersebut, pelaku teror mengancam akan meledakkan bom di sejumlah sekolah di Depok. Pengirim email mengaku memiliki motif pribadi, yaitu kebencian terhadap dunia pendidikan di Depok, serta ketidakpuasan terhadap penanganan laporan kepolisian yang pernah dia buat. Tim Gegana Brimob turut diterjunkan untuk melakukan penyisiran secara menyeluruh guna memastikan tidak ada bahan peledak di lokasi sekolah. Pihak sekolah menegaskan tidak mengenal nama pengirim dan memastikan yang bersangkutan bukan merupakan alumni SMA Ar-Rahman. Kalau bahasa ancamannya sih itu dia meluapkan kecewaan segala macam ya, masalahnya kayaknya pribadi, tapi itu mengaitkan dengan dendam ke sekolah-sekolah gitu, mengancam teror bom dan sebagainya. Itu sih yang saya masih nggak masuk akal sebetulnya. Iya, emailnya situ ada namanya kok, nanti keterangannya ada namanya, nggak salah. Namanya mengatasnamakan pribadi ya. Atas tuh universitas alumni juga salah satu kampus, terus alumni juga di salah satu sekolah SMA di Depok. Sementara itu, Kasih Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi menjelaskan ada sekira 10 sekolah yang mendapat ancaman teror. Setelah menerima informasi tersebut dari Polres Metro Depok, khususnya pihak Reskrim, melakukan pengecekan, melakukan penyidikan terhadap ancaman teror tersebut dan sudah dilakukan pengecekan oleh tim Jibom ataupun tim Gegana dari Kelapa II. Namun dari 10 sekolah yang diancam
oleh terduga pelaku. 6 sekolah sudah kami lakukan pengecekan dan sisanya 4 sekolah lainnya masih dalam proses. Polisi sudah memeriksa alamat yang tertera di email dan masih mendalami apakah pengirim sesuai nama yang tertera atau seseorang mencuri identitas orang lain. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.